We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Silakan, Pastor Rika. Woo! Let's give it up for my beautifully, wonderfully, godly made Pastor Rika Stella. Yeah. Halo semuanya. Aduh, Amoy sama Angel sama Caitlin udah dingin di sana ya. Halo Iya. juga semuanya. Iya, seneng deh lihat kalian semua. Selamat malam semuanya. Yang tidak disebutkan bukan berarti tidak dikasihi ya. Semuanya kalau satu-satu kan lama nih ya. Oke. Hari ini aku sebenarnya ngerenungin sempet ya untuk apa yang mau dibagikan dari visi kan 2 Korintus 4 ayat 6 ya. Kalau kalian baca di perikop di ayat itu, perikop itu judulnya adalah harta rohani dalam bejana tanah liat. Coba kalian buka di ini. Jadi kalau kita baca di Alkitab kita akan lihat dia punya judul tuh harta rohani dalam bejana tanah. Ini sebenarnya judulnya tuh bagus banget ya, dan aku amazed banget waktu akhirnya kita dapat visi untuk tahun 2023 gitu, dan itu lengkap banget semuanya. Dan which is aku nggak akan bagikan perhatian di sini karena teman-teman akan bagikan juga dari sana ya, untuk minggu depan dan minggu selanjutnya. Tapi aku di sana aku jadi gini, harta rohani ya. Kita itu kadang-kadang sibuk ngejar sesuatu yang kita anggap kita lihat ya kan. Sampai kita lupa bahwa sesuatu yang nggak kita lihat. Dan kalau Firman Tuhan bilang bahwa sebenarnya apa yang tidak kelihatan itu jauh lebih berharga dari apa yang kelihatan. Seringkali kita tidak melihat hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal yang datangnya dari roh itu berharga sebenarnya. Nah, aku berdoa cuma 2 poin yang malam ini, 2 poin yang aku mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kesaksian kita. Kesaksian kita akan apa? Oh iya, bentar ya. Aku minta tolong di-sharein aja ya. Ya. Jadi harta rohani, aku lagi mikir harta rohani. Ya sih Tuhan ya. Kita suka lupa harta rohani kita dan kita fokus sama apa yang di depan mata kita. Entah kayak tadi tuh ya, uang angpau yang banyak. Aku sih udah berlalu, masa berburu angpau itu sudah hilang. Pokoknya sejak menikah udah nggak ada. Tapi justru kita harus banyak-banyak menabur ya kan, supaya anak kita menuai. Itu alkitabiah banget loh sebenarnya ya. Ya, tapi anyway, kalau ngomong harta, aku jadi diingetin Tuhan ayat ini ya, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, ya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kalau kalian perhatikan di dalam 2 Korintus 1 ya sampai yang terakhir ya, 15, itu dikatakan gini. Dikatakan harta rohani itu ujung-ujungnya adalah kalau kita baca dan kita kita ambil intisarinya, harta rohani itu adalah Yesus Kristus sendiri. Makanya dikatakan di ayat 5 ya, 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ujung-ujungnya harus semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya harus berpusat pada Kristus itu sendiri. Ya. Terus bagaimana kita bisa menyadari? Nah ini, Tuhan nyatakan kita suka lupa. Kesaksian kita itu penting. Kesaksian di sini bukan hanya kesaksian yang artinya kita cerita sama orang lain tentang Tuhan ya. Tetapi kesaksian kita akan siapa Tuhan. Perkataan kita sendiri akan siapa
Tuhan, perkataan kesaksian mereka. Mereka itu adalah kita, ya. Kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan, mengalahkan dia. Dia itu adalah iblis. Nah, kalian perhatikan, oleh apa? Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Di sini perkataan kesaksian adalah merujuk kepada hal apa yang kita pakai untuk mengalahkan si iblis, si dia itu, iblis itu, yaitu darah anak domba. Nah, hari ini aku mau menyingkapkan bagi kalian satu harta rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kita adalah kesaksian akan darah Yesus. Ayo, next. Yang pertama, ya, kalau kita baca di Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Ini ceritanya tentang Paskah, ya, yang bahwa Tuhan suruh sembelihlah anak domba Paskah. Ya, ini kalian sampai baca ya. Aku singkat, aku ambil aja intisarinya. Lalu kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah. Lalu darah itu disapukan di ambang pintu, ya. Ini seperti kalian tahu ya, ambang atas dan kedua tiang pintu. Sehingga ini memberikan perlindungan bagi orang-orang di dalam rumah itu. Ya, ini perayaan Paskah ini loh ya, yang Tuhan perintahkan secara khusus. Lalu mereka lakukan, ya. Di sini kunci daripada darah Kristus itu adalah memberikan perlindungan. Jadi bagaimana lidah bibir kita memberikan kesaksian itu? Perkataan kita adalah kita perlu memperkatakan ini bahwa darah Yesus memberikan perlindungan bagiku terhadap musuh dan mara bahaya. Ya, di sini kita bisa mulai berkatakan. Kenapa? Ada dasarnya di sini. Ada dasar firman-Nya, bukan cuma sembarangan ngomong. Kita nggak bisa hanya bicara saja, tapi kita harus tahu ayatnya. Kunci daripada darah Yesus memberikan perlindungan bagi musuh atau mara bahayanya apa? Taat. Ya, ketaatan. Ketika Tuhan suruh lakukan itu, potong, sembelih anak domba Paskah. Ya, kemudian sapukan pada ambang batas dan kedua pintu. Ya, kalau kalian notice apalagi nih, kalau di China ya, kan udah biasa, mau di apartemen sekecil apapun, pasti ditempel kertas merah di atas, sama di kiri sama di kanan. Iya, betul. Bukan cuma Imlek doang ya, tapi hari-hari biasa dia orang juga pakai, saking percayanya. Nah, itulah ya, kalau kalian nanti teliti lagi itu sejarahnya luar biasa banget. Dari sinilah itu kebudayaan itu dimulai. Ambang pintu, lalu kiri dan kanan, kedua tiang pintu. Jadi kita perlu tahu nih, harta yang dari darah Yesus ini sekarang, kita perlu banyak memberikan perkataan kesaksian. Bukan kesaksian ini bisa dua ya, satu ke diri kita dan satu kepada orang lain. Makanya kalau mau doain orang, kita mau doa misalnya lagi sekeluarga mau doa, ya ini ayat-ayat ini yang kita pakai gitu ya. Jadi bukan hanya kayak tutup bungkus kami Tuhan apa kayak gitu, enggak. Kita bersaksi, darah Yesus memberikan perlindungan. Darah Yesus memberikan perlindungan bagiku dan seluruh keluargaku. Melalukan maut, melalukan musuh, melalukan mara bahaya. Oke? Inilah salah satu harta yang Tuhan sudah berikan. Next, selanjutnya harus ingat. Makanya perjamuan kudus itu sangat penting. Karena apa? Selalu kita mengingat akan darah Yesus dan tubuh Kristus. Ya. Yang kedua adalah menyingkirkan segala dosa. Darah Yesus menyingkirkan segala dosa. Ragi lama adalah dosa kita ya. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu jadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Makanya kita sudah tidak lagi beragi. Kita sudah tidak lagi berdosa. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Karena apa? Darah Kristus, yaitu darah anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Kristus sudah disembelih buat kita. Nah, ya,
Terus apalagi yang firman Tuhan yang mengatakan bahwa darah Yesus menyingkirkan segala dosa. Imamat 16 ayat 14. Lalu ia mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan dipercikkan dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka ke depan tutup pendamaian itu harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. Jadi ini adalah perintah Allah ya waktu itu ya. Ini yang harus dikerjakan nih sama imam-imam nih. Ya, salah satu ini. Nah, kalau kalian baca the whole perikop ini ditujukan agar untuk menghapuskan dosa, bahkan untuk setahun ke depannya karena ini perayaan-perayaan gitu. Luar biasa. Nah, darah Yesus, ya kalau kita bilang anak domba Paskah kita juga udah disembelih dan darahnya juga udah dipercikan buat kita ya. Apa buktinya ya? Ada penelitian sudah menghitung darah Yesus dipercikan sebanyak 7 kali. Apa buktinya? Yang pertama, keringat jadi darah. Keluar tuh darah Yesus, 1 tetes lagi. Muka ditinju dan dipukul dengan tongkat, berdarah lagi gitu ya. Kemudian dicambuk darahnya keluar lagi ya. Ketiga, keempat janggutnya ditarik dan dicabut, berdarah juga ya. Kelima, mahkota duri dipasangin, ketika dipasang itu nusuk ya. Kalau kalian boleh google mahkota duri itu tajam banget. Ampun deh kalau dibilang duri itu benar-benar durinya parah sih, nggak kayak bunga mawar mah masih segini aja gitu. Yang ini panjang banget, bisa segini gitu. Ya, kalau kalian Google pasti kelihatan. Mahkota duri itu nusuk sampai dalam, jadi berdarah juga. Kaki dan tangan yang ditembus paku itu berdarah, darah juga. Terpercik lagi ke 6 kali. Dan yang terakhir ke-7 kali lambung ditusuk dengan tombak, lalu keluar lagi darahnya. Nah ini, kalau kita lagi perjamuan kudus, ingat ini. Kalau bilang darah Yesus, ketika kita mendapatkan privilege boleh makan bersama dengan Kristus ya. Ingat pengorbanan Kristus. Kadang-kadang jadi hambar kan. Tapi sejak aku baca nih ya, dan aku belajar ini, ampunnya ternyata kok begini banget ya. Ternyata Tuhan juga menggenapi apa yang diperintahkan gitu loh untuk imam-imam lakukan. Dan Kristus sebagai anak domba Paskah kita juga sama, darahnya juga dipercikkan 7 kali. Semoga dengan ini ya teman-teman semua ingat, ketika kita ambil perjamuan kudus itu bukan darah yang biasa. Itu darah yang sudah dipercikan 7 kali. Dan 7 kali itu adalah untuk menghapuskan dosa kita, menyingkirkan segala dosa kita. Ini harta yang Tuhan berikan. Lanjut, yang ketiga adalah dengan darah Yesus kita dilepaskan dari cengkraman iblis. Sebenarnya banyak ya. Aku hari ini cuma kasih 7 aja. Nanti yang belakang cepat. 7 aja. Tapi nanti banyak yang lain gitu. Semoga nanti ada waktu kita bisa bahas yang lain lagi. Atau teman-teman bisa cari sendiri dalam firman. Yang ketiga dilepaskan dari cengkraman iblis. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus sendiri yang ngomong. Gak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, sehingga dengan ini kita bisa bilang, darah Yesus melepaskan aku dari cengkeraman iblis. Darah Yesus memindahkan aku dan aku aman di dalam tangan Tuhan. Ya, baru kita bisa benar-benar yakin dan percaya bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, apalagi kita bisa mendapatkan perlindungan. Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 itu tentang perlindungan Allah. Oleh karena itu aku pun suka menyaksikan dengan perkataanku, menyaksikan bahwa darah Kristus, darah Yesus memberikan aku perlindungan dari setiap penyakit sampar dan penyakit menular di siang hari, dari jerat penangkap burung, dari apalagi kalau jerat penangkap burung itu aku dapat pengertian bahwa itu adalah trap ya, jebakan-jebakan. Lalu apalagi Tuhan menatang kita dengan malaikat. Dapat perlindungan karena satu hal, darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita.
Lalu berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, ya. Dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 12-13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Nah, ini kita juga bisa menyaksikan, memperkatakan ini. Ya, banyak sering ya aku melihat terutama anak-anak yang baru, terutama orang-orang yang baru bertobat ya. Aduh, masih takut gitu ya. Atau masih ada perasaan yang serem-serem. Nah, semoga dengan ini kalian mengerti bahwa kalian sudah ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mulai ada ketakutan, kita boleh membayangkan bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau di dalam tangan Tuhan seperti apa, kita bayangkan. Lalu kita perkatakan, ya, darah Yesus membuat aku berpindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang. Darah Yesus membuat aku yang tadinya di tangan iblis menjadi di tangan Tuhan. Ya. Yang keempat adalah kita dengan darah Yesus kita diampuni. Ya, aku taruh nih ayat-ayatnya semua. Karena apa? Tanpa ayat kita bisa lupa lalu kita ragu ya. Tapi kalau ada tertulis kita akan lebih yakin dan ada iman. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jangan lupa kalau kita ada yang juga baru bertobat ya kita layani juga. Aduh, tapi kan aku udah, jelek banget aku aku kok kayak begini sih. Aku malu banget loh kalau sekarang inget-inget masa lalu. Ya, kemarin aku baca cerita buat anak-anak lucu deh. Jadi ceritanya ada seorang hamba Tuhan yang misionaris gitu. Dia masa lalunya kelam banget. Lalu dia dengar ada satu hamba Tuhan yang sering dapat dengar suara Tuhan dan penglihatan ceritanya. Jadi dia datengin dia. Madam, can you help me to pray to God? Katanya gitu ya. Boleh nggak Tuhan, ibu ya, karena dia ini hamba Tuhannya cewek gitu. Boleh nggak berdoa buat aku katanya. Aku akan kembali lagi ya 2 minggu lagi. Dia berharap ada apa gitu jawaban dari Tuhan kan. Nah 2 minggu lagi dia datang. Lalu lucunya nih hamba Tuhan yang ibu ini, madam ini jawab, yes, God already told me. Maksudnya dia berharap Tuhan itu kasih tahu gitu. Dia doa, dia bilang, can you please ask God, what is my sin? Ya, what was my sin gitu ya? Apa sih yang dosa aku dulu? Lalu si ibu ini udah berdoa sekian hari, 2 minggu, lalu dijawab sama hamba Tuhan ini. Oke, I already pray for you. Ya, aku udah berdoa buat kamu dan aku bertanya sama Tuhan, apa dosamu? Then what is God's answer? Katanya. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan bilang apa tuh? He already forgot. Katanya. Dia jawabin begitu ya. Ceritanya buat anak-anak, tapi ini banget ya. Tuhan bilang aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Ya, aku ini Tuhan. Aku ini melupakan ya semuanya karena itulah aku gitu. Di Yesaya kalau nggak salah ya. Di Yesaya dikatakan seperti itu. Jadi dia bilang Tuhan bilang Tuhan udah lupa. Kan dia suruh nanya kan, dosanya apa gitu. Tuhan cuma jawab dia, aku sudah lupa. Ya. Simple, tapi itu yang harus kita ingat. Seringkali kita yang suka inget-ingetin dosa kita ya. Apalagi ingetin dosa-dosa orang juga. Ingatlah bahwa darah Yesus, ya Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Ya, itu firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 25 yang perlu ya. Supaya kalian bisa yakin
bahwa Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan mengasihi, tidak lagi mengingat-ingat. Tapi bagian kita jangan lakukan lagi. Darah Yesus ya mempunyai kuasa ini, dan darah Yesus akan melakukan bagi kita banyak hal. Kuncinya cuma satu yang tadi di awal aku bilang adalah ketaatan. Ya, hati-hati ya kalau kita tidak ingat ini, kita akan sembarangan mempergunakan harta yang sudah Tuhan berikan ini. Tidak, syaratnya ada. Syaratnya adalah ketaatan. Yang kelima adalah menyucikan kita. Menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, kalau kita dituduh oleh si iblis, kita dituduh oleh diri kita sendiri, kita harus ingat. Kita harus menyaksikan, memperkatakan kesaksian kita bahwa kita sudah disucikan daripada segala dosa. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Ketika kita mau mendoakan orang, kita mau bersaksi pada orang lain. Ingat, kita juga bisa berkata, darah Yesus sudah menyucikan aku. I will never be the same. Aku nggak akan pernah sama karena aku sudah disucikan. Penting banget ya. Yang keenam, dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, dibenarkan oleh darahnya. Dibenarkan itu kita ambil dikasih posisi yang tadinya kita penuh dengan kesalahan, tiba-tiba kita dibebaskan. Itulah dibenarkan. Yang tadinya salah kita jadi benar. Secara yuridis kita dibenarkan. Tidak ada lagi bisa dituduh, ya. Tidak bisa lagi dituduh. Nah, ini hal-hal ini yang kita perlu tahu dan kita perlu pahami tentang harta. Yang ketujuh, tapi bukan yang terakhir ya. Hopefully kalian bisa cari lagi karena banyak sekali. Karena apa? Harta rohani yang Tuhan berikan bagi kita yaitu Yesus sendiri. Yang ketujuh adalah disembuhkan. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi, ya ini ceritanya Tuhan lagi nyembuhin nih orang-orang kerasukan, orang-orang apa di perikopnya. Lalu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, apa kelemahan kita saat ini? Kita harus declare, kita harus perkatakan, kita harus saksikan itu. Jangan lagi kita anggap ya udah deh, memang aku lemahnya di sini. So what ya? Terus gimana dong gitu? Jangan. Justru kita harus tahu bahwa darah Yesus sudah memikul kelemahan kita. Apa kelemahan kita saat ini? Apakah kita mudah merasa kesepian? Ya, buat teman-teman yang ada di luar negeri pertama kali ya. Aduh, I wish aku di sana ya. Tapi nggak apa-apa. Kalian sudah ada komunitas. Percaya komunitas itu juga powerful ya. Nanti aku bahas di poin kedua yang Tuhan ingatkan. Ini kesepian, ya kita ngerasa homesick misalnya, atau justru malah merasa, seneng banget nih ya, bebas ya. Nah, itu bisa juga sih ya, bukan kelemahan, itu malah kegirangan ya sebenarnya. Tapi ingat bahwa hal-hal yang kita berasa lemah ya. Ada juga yang bilang gini, aku itu mudah errornya itu kalau aku udah sendiri dan aku ini ngerasa free banget. Nah, itu bahaya buat aku ya, which is it's so true ya. Itu jangan sampai terjadi. Ini hati-hati ya buat teman-teman yang terutama ada di luar negeri ya. Aku selalu ingetin, maafkan kalau aku kebawelan, tapi ini yang aku ingatkan. Jangan kita jatuh di dalam dosa perzinahan. Jangan kita jatuh di dalam dosa percabulan ya. Aku tidak mau ngomong dengan bahasa yang samar-samar jatuh dalam dosa. Seolah-olah kita tidak bisa punya kuasa apapun atas itu. Tidak. Ya, darah Yesus sudah memikul kelemahan kita. Emang Tuhan nggak tahu gitu ya kalau kamu kesepian, kalau kamu butuh teman, kalau kamu butuh kasih sayang gitu ya. Tuhan tahu kok.
Tuhan ngerti kok gitu. Nah, tapi bukan berarti kita bisa jatuh di dalam dosa-dosa itu. Dosa pernajisan, dosa percabulan ya. Kalau yang nggak ngerti aku detail ya. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti juga. Itu aku sedih ya. Kalau aku sama Ko Martin kan sama Pastor Martin sudah lama di China. Dan bukan kadang kita seringnya harus educate juga tentang ini ya. Apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita dengan cara yang tidak benar, misalnya kita masturbasi, kita onani, kita apalagi misalnya kita watch porn ya, atau kita doing it with our partner gitu ya, apapun itulah ya, itu termasuk dosa percabulan, termasuk dosa perzinahan. Nah, kita jangan lakukan itu. Orang yang berzina itu merugikan dirinya, ya, karena apa? Melibatkan keseluruhan kita, tubuh kita, ya, jiwa kita, itu akan sangat merugikan kita. Walaupun gini, ada teman-teman juga yang bisa cerita, aku nggak tahu sih, ya pikir oke-oke aja. Justru setelah kenal Tuhan baru, ternyata itu salah ya, ya wajar itu. Tapi sekarang justru dengan adanya ini aku mau kasih tahu, please don't do that. Tuhan akan menyanggupkan kamu untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga kemurnian, ya. Itu janji Tuhan. Ketika kita menjaganya benar-benar, ya Tuhan tahu kok. Makanya kan di Mazmur ya, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih, ya kan? Ya karena Tuhan tahu orang muda butuh menjaga kelakuannya supaya bersih gitu. Kalau enggak Tuhan nggak tulis kan, Tuhan tahu itu. Ayo kita sama-sama kuatin satu sama lain. Untuk kita bisa dimengerti, nggak harus pacar. Kita bisa punya teman, ya. Untuk kita nggak kesepian, kita bisa hang out rame-rame, ya. Kalian bisa kok adain di sana, ya. Kan aku pernah ke kantinnya juga seru, ya. Kita bisa makan sonchai di kantin, Korea juga ada, makanan Jepang juga ada, di ini ya, di apa tuh? Apa sih kalian punya di Pandora, ya Pandora. Wih, McDonald juga ada, seru banget. Subway ya. Jadi seru banget kan, Starbucks juga. Wih ya. Jadi kita aja happy loh kalau ke university yang di Shenzhen itu. Ya seneng banget. Nah, Nanjing juga seneng ya kan. Kita kalau jalan dikit makanan, kedai-kedai kecil. Wih, seru deh pokoknya. Nah, ada iya CUHK atau mall ya, seneng aku di sana, tempatnya baru, kuning, hijau-hijau gitu, weh udah keren banget deh ya. Dan gak ketinggalan juga teman-teman di yang lain ya. Kalau Nanjing, Suzhou itu lebih eksotis ya, kalau Shenzhen lebih kota metropolitan. Jadi boleh tuh main-main nanti ya. Kalau Nanjing, Suzhou agak eksotis, ada etnis-etnisnya masih ada gitu. Oh, kalau kangen mah nasi cipai mah biasa. Kalau aku banyak yang dikangenin di China. Nah, ayo kita bisa rame-rame, kita bisa bergaul rame-rame ya, terutama gini. Pada akhirnya nih, kalian percaya nggak percaya ya, karena kan banyak dari kalian masih single. Percaya nggak percaya, yang bisa memenuhi kebutuhan hati kita itu hanya Tuhan ya, walaupun klise ya kalau dengar begini, Cici kan udah menikah ya, iya justru kan udah menikah tak kasih tahu gitu loh, karena ternyata setelah menikah pun pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, tidak ya. Yang ada kadang senep kan ya, bisa argue gitu ya kan. Kita bisa berbeda pendapat, bisa konflik gitu, tapi pada ujungnya yang bisa memberikan kita sukacita damai sejahtera itu Tuhan. Ya, ini nanti mungkin agak sulit ya diterima karena begitu banyak impian romans ya. Aku pernah muda kok, jadi aku tahu. Aku tahu dan it's okay. Aku juga senang kok kalau kalian bicarain cewek, bicarain cowok, artinya normal ya kan.
Nggak apa-apa kita ngobrolin, kita belajarin, gimana sih Ci ngeliatnya gitu ya. Ini cowok oke atau enggak gitu ya. Ada yang suka gayanya yang Korea-Korea, ada yang sukanya yang Kelvin masih harus doa ya, janur kuning belum melengkung. Harus doa ya. Nah, jadi tetap kita bisa kok. Kita bisa memaksimalkan youth masa muda kita itu dengan hal-hal yang positif ya. Bukan bilang nanti gini loh, pacaran kan positif, bisa belajar. Tak kasih tahu ya, buat buat tahu yang soal begitu nggak perlu harus di test drive kok. Ya nanti kalian bakal tahu sendiri gitu ya. Aku Aku banyak kok ngobrol sama kalian ya, yang seumuran kalian. Jadi lumayan tahu lah ya generasi kalian itu cara pikir tentang ini apa. Tidak benar. Banyak tipuan yang sudah iblis berikan. Ya, contoh harus dicoba dulu baru tahu. Harus dites dulu baru tahu nih pasangan oke atau enggak oke ya. Aku suka bilang, kalau kamu kamu jago mah nggak usah digituin. Nah, yang aku suka ajarin sama anak-anak adalah naikin kungfunya. Kenal orang nggak harus dicobain kok, ya. Kenal orang nggak perlu. Kita bisa belajar, kita bisa mengenal dengan cara yang objektif, yang baik, ya. Dan apapun itu, ya. Kalau kalian sudah terlanjur, kayaknya aku udah eksperimen nih atau apa, ayo, ingat, sudah tutup. Kita mau hidup dalam ketaatan, lalu kita mau percaya harta rohani yang sudah Tuhan berikan. Ini darah Kristus sudah membenarkan kita, sudah mengampuni kita, sudah menyucikan kita, ya, dan sudah menyembuhkan, ya. Kalau yang masih kepikiran, aduh, kadang-kadang kepengen nih, masih merasakan hal-hal yang seperti itu, gitu. Ayo diperkatakan ya. Makanya ini mulut harus dipakai, jangan males ya. Sebenarnya intinya pesannya itu sih. Jangan males gitu loh. Harus rajin-rajin perkatakan. Perkatakan darah Yesus memikul kelemahanku. Tuhan tahu. Waktu Tuhan itu dicambuk, Tuhan tahu tentang aku. Dia tanggung semuanya dan aku bisa. Kalau Tuhan sudah menanggung, aku bisa. Gak peduli apapun yang terjadi sama aku, seburuk apapun, aku itu dibenarkan, aku itu disembuhkan, aku itu dikuatin. Ya, tidak ada yang bisa membuat kita melakukan itu lagi. Karena apa? Ya ini, kan aku sudah di dalam tangan Tuhan. Kan aku sudah dipindahi dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang. Ini loh, harta ini yang harus kita terus perkatakan melalui kesaksian kita. Ayo terus perkatakan, ayo terus saksikan terus. Saksikan sama siapa? Kalau diri kita belum percaya, saksikan terus sama diri kita. Kemudian kita saksikan sama orang lain. Ini harta yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Kalau pesan dari aku ada jangan males deh. Ayo kita ngomongin terus, kita perkatakan terus ya. Kemarin Elita juga sempat sakit. Kita anak-anak, kita tahu, kita doa. Darah Yesus sudah memikul kelemahan dan menanggung sakit penyakit. Ya, si Cindy juga sakit kemarin tuh. Darah Yesus memikul kelemahan tubuhnya. Setiap kelemahan tubuh sudah ditanggung sama Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menanggung penyakit mereka. Dalam nama Yesus sembuh. Ya, kita doakan. Itu. Jadi ini ya, perkataan kesaksian kita akan darah Kristus, kita harus sadar benar karena hanya darah Yesus. Coba ke halaman paling depan Wahyu itu. Yang mengalahkan si iblis itu adalah perkataan yang mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi jangan lupa ini. Ini harta nih benar-benar. Banyak ngomongin, banyak kesaksian tentang ini, banyak perkatakan. Ya, karena itulah yang akan mengalahkan si setan, mengalahkan si iblis. Oke?
poin kedua yang aku mau sampaikan buat kalian. Nah, siap-siap ya. Agak sedikit diocehin ya. Yang kedua poinnya. Hidup dalam persekutuan ya. Tadi kalau kita baca dalam penyucian dosa 1 Yohanes 1 ayat 7. Nih, kita baca lagi ya lebih teliti. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Seringkali gini loh. Ada orang yang sudah bertobat, dia sudah mau ikut Tuhan sungguh-sungguh ya. Dan dia juga udah tahu deh semuanya teori-teorinya ya, firman-firman Tuhan dia udah tahu. Tapi kayak susah gitu ya. Kenapa? Ada kuncinya nih. Dan dia kayak, aduh, belum disucikan gitu. Kalau sucikan itu ngerti ya bayangan disucikan. Disucikan itu benar-benar bersih gitu. Berarti udah nggak ada lagi kotoran yang nempel-nempel sama kita. Kuncinya ada 2. Ini berkaitan dengan visi kita juga ya. Hidup di dalam terang. Sama seperti Dia ada dalam terang. Ya, harus hidup di dalam terang. Nanti ada ayatnya di belakang. Tapi belum ya. Kita satu. Yang pertama kita harus hidup di dalam terang. Sama seperti Dia ada di dalam terang. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kita perlu mendapat persekutuan seorang dengan yang lain. Gak bisa, kekristenan itu tidak dibikin sama Tuhan untuk sendiri. Ya, ayo, jangan kita tinggalkan persekutuan kita. Hidup dalam persekutuan itu syarat. Jadi kalau kita baca itu ada 3 komponen tadi di depan. Yang pertama, hidup di dalam terang seperti Kristus. Hidup dalam persekutuan, kemudian darah Yesus baru akhirnya menyucikan kita. Itu ada syaratnya. Nah, baca lagi. Hidup dalam terang, lalu kita beroleh persekutuan, lalu dan darah Yesus menyucikan kita. Gitu. Bisakah itu dilakukan tanpa persekutuan? Ya, kalau menurut firman ini sih nggak bisa ya. Jadi gimana? Ayo, kuatkan lagi persekutuan kita seorang dengan yang lain. Setuju, thank you Kelvin ya. Nah, yang paling kecil tuh DNA memang ya. Di BCC ada DNA untuk kita bersekutu dalam jumlah kecil ya. Jadi kita bisa lebih banyak membuka kehidupan ya. Kalau di farm cell kan ramean, seru sih kan karena rame-rame ya. Tapi disediakan juga yang lebih kecil. Both ya, dua-dua perlu. Karena kenapa? Ada hal-hal yang kita bisa bahas gitu ya. Ada ya kan tergantung orang ya, nggak semua suka kalau rame-rame. Tapi ada juga yang suka ya. Tapi di DNA itu kita akan lebih intens ya, ketemunya lebih intens, teleponannya, sharingnya bisa bahas lebih dalam. Karena kalau terlalu rame misalnya ber-12 kan kita mau bahas satu firman, lumayan butuh waktu lebih panjang, terus omongnya juga nggak bisa terlalu panjang kan, karena ada waktu. Nah, coba kalau lebih kecil lebih bisa ya. Iya ya. Jadi di BCC ini sudah difasilitasi. Ini aku amazed loh sebenarnya. Karena selama ini belajar tapi belum pernah aku dapat ayat ini. Ini telak banget gitu ngomongnya. Dan aku belajar ini, wow. Persekutuan itu gitu loh, perlu. Makanya Pastor Martin suka ngomong nih. Kalau ada orang yang lagi nggak mau hidup di dalam terang ya, artinya hidup di dalam gelap, lagi buat dosa, biasanya itu dia nggak mau deket-deket gitu. Ini dasar ayatnya. Ini dasar ayatnya nih. Karena susah. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar sudah lagi mau bertobat dan dia mau benar-benar, biasanya dia akan ikut terus rame. Maksudnya bukan rame, kita bersekutu terus gitu. Karena ternyata dengan begitu darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ya, penjelasan ini akan lebih kompleks, tapi aku rasa kalian cukup nangkep ini dulu. Hidup dalam persekutuan. Ayo, yang jadi concern aku adalah di dalam era digital seperti sekarang ini, I hope
I hope ya anakku nggak begitu. Aku berusaha ya. Jangan sampai lebih senang sama like sama ini loh, like sama repost gitu loh. Tapi kalau misalnya ketemu persekutuan seorang dengan yang lain itu rada males, canggung gitu loh. Nah, sedangkan kita butuh ya. Nah, apalagi yang seumuran aku juga ya, kadang-kadang kita kerjaan capek ya kan. Nah, kerjaan capek seharian, terus juga urusan banyak ya, mau urus suami, urus istri, urus anak ya, urus anak pretelin lagi lebih banyak, urus sekolahnya, urus makannya ya, luar biasa deh gitu. Life is so complicated ketika kita juga udah menikah, tapi bukan berarti nih kita tidak bersekutu seorang dengan yang lain, akan jauh berbeda. You will see growth. Kalian akan lihat pertumbuhan. Kalian akan lihat bahwa kita akan lebih mudah lagi hidup di dalam terang. Kita akan very, very different. Nah, itulah makanya persekutuan ini loh ya. Kalau kita bilang komunitas di sini, sama aja. Pokoknya kita harus ada persekutuan seorang dengan yang lain. Oleh karena itu nanti darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Ini semoga bisa ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang doakan? Ya, bagaimana dengan teman-teman yang jauh dengan persekutuan? Doakan dan kita juga caring. Ya, gak ada orang yang gak butuh kasih, gak ada orang yang gak butuh perhatian. Ya, kita semua butuh diperhatikan, ya, butuh dikasihi. Jadi kalau kita berikanlah kasih yang orang-orang butuhkan. Ya, ini 2 pesan hari ini. Yang pertama, perkataan kesaksian kita oleh darah Yesus, ya, atas darah Yesus. Banyak-banyak kita memperkatakan, banyak-banyak kita menyaksikan. Ya, kalian akan merasakan kuasa itu merubah kehidupan kita, memberikan, menguatkan iman kita. Itu yang kalian. Pesan aku, jangan males. Seringkali gini ya, kita mumet mikirin persoalan. Tapi kita cuma ini di mulut aja, ngomong aja, kita males gitu loh. Ya, jangan. Aku biasakan di mobil aku perkatakan, nganterin anak-anak malam, sepanjang hari ya. Kalau dengar ada apa-apa, aku perkatakan juga kesaksian kita ini loh. Keluarin terus. Makanya kenapa dibilang perkataan kesaksian? Karena kalau kesaksian pasti harus keluar gitu loh. Omongannya itu harus kedengeran, omongan itu harus keluar. Jangan kita diam-diam. Seringkali kita udah tahu nih, wah ini aku tahu nih, ini area kelemahanku nih. Wah aku tahu nih, iblis lagi main-main nih sama otak aku nih ya, pikiran aku ya. Pernah nggak dulu di reel tuh yang anaknya itu nggak tahu main apa gitu ya, terus aku tak tahu ma, ini otakku katanya gitu ya. Maksudnya udah kita tahu nih iblis main-main sama otak kita, kita diam aja. No, kita menggunakan perkataan kesaksian kita. Sehingga apa? Otak kita ngikutin apa yang kita katakan, ya. Dan Tuhan, ini kan sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Firman-Nya jelas. Jadi ketika kita katakan, itu akan membuat kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Ini harta yang pertama yang tadi aku jelaskan. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan. Ayo, ya aku tahu situasi DNA. Aku juga tahu nih ada orang-orang yang memang struggle di sana. Aku berharap dan berdoa setelah firman ini kalian bisa mengerti betapa besarnya kuasa persekutuan satu dengan yang lain. Don't leave it, jangan ditinggalin. Mau secapek apapun. Aku selalu senang. Aku sendiri ada DNA sama satu orang yang memang sama kita ya, udah ibu-ibu gitu. Ini kita ngobrol, kita sharing firman gitu ya, cerita ya tentang Yusuf lah, tentang apa gitu. Nah ini yang aku aja happy gitu loh ya. Maksudnya kita butuh gitu, aku butuh juga persekutuan. Terus kalau udah minggu onsite, terus
kalau ketemu gitu ya rame-rame di sini. Aku aja udah pengen glamping lagi nih. Ya, kapan nih kita glamping? Nungguin Fani dateng, Natasha nih. Natasha udah mau ke Senchen besok kan. Semoga dia cepat kembali sebelum Agustus. Ya, kita udah heboh nih. Atau nanti kita yang ke sana ya, kita main gitu ya. Aku padahal udah ngomong loh tahun 2020. Ayo BCC go to Chuhai. Kita udah pergi ke Chuhai. Kita mau ke itu Cimelong. Gak tau bacanya bener gak sih Cimelong ya. Pokoknya kita pengen ke sana gitu ya. Ini lebih seru lagi tau nggak? Kalian belum pernah ke Chuhai. Kita udah pernah sekali. Tapi tahun sebelumnya anak-anak COHK belum pernah ikut sama kita. Tahun-tahun sebelumnya kita pergi. Itu Destiny Whale itu akuarium gede banget. Destiny Whale itu ada, Destiny itu yang di Finding Dory ya maksudnya. Apa tuh? Yang apa whale ya? Aku lupa ya. Yang palu ya. Itu gede banget kan itu whale-nya. Itu di akuariumnya ada 4 biji. Ulucai beda lah. Chuhai itu beda, Chuhai pantai ya. Jadi seru kita kalau ke sana. Jadi apa sih namanya persekutuan, persaudaraan itu? Ayo dibina. Kita bisa spend time sama-sama, saling membangun ya. Yang sedih-sedih, yang kesepian, yang lagi homesick ya. Kita bisa kuliner bareng. Ngomong-ngomong Senchen atau Nanjing atau itu udah nggak ada lockdown kan? Boleh kemana aja kan? Udah boleh pergi-pergi belum sih? Boleh. Oh, udah boleh. Oh ya bagus. Yeay, asik deh. Kalau udah bebas seru dong, ya. Iya, kalau udah bersekutu, kita bersekutu sama-sama teman-teman, rame-rame, ya. Persekutuan, persaudaraan ini loh, ya, yang seru. Terus kita bisa ngobrol banyak, ya. Kalau kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya kita selalu ngumpul sih. Kalau kalian kalau libur pada nginep di Pastori, terus kita masak-masak ya. Aku ingat kemarin itu Lois sama siapa ya? Lois sama Jordan ya bikin pizza kalau nggak salah gitu ya. Di Pastori bikin pizza gitu. Ya, atau Joshua sama teman-teman yang ada waktunya tuh dia orang bikin berapa belas, 12 bungkus Indomie atau berapa gitu ya dia orang. Pokoknya seru lah gitu loh. Persekutuan bersama-sama itu yang seru gitu ya. Nah, ya green tea ya. Aduh, cobain deh ya teman-teman di Shenzhen, di China. Cobain tuh green tea enak. Terus White Hocha juga enak. Louis juga enak. Wah, kalau kita pergi sih udah pasti kita bakal maraton makan sih. Ya, iya, kepala ikan green tea. Pokoknya enak deh. Enak-enak kalau di China. Nah, jadi jangan tinggalkan persekutuan. Kalau yang masih awkward, paksa ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Ya, awal-awal pasti awkward ya. Namanya beda bapak, beda ibu, ya kan? Beda RT, beda negara lagi ya. Pasti awkward. Tapi kan lama-lama kita bisa kenal ya. Kayak dulu awal ketemu Natasha juga nggak tahu kita orangnya kayak gimana. Lama-lama udah tahu ya. Ya kayak gitulah. Semua satu-satu pasti nggak semua kenal langsung, pelan-pelan ya. Yang pasti harus saling mengingatkan untuk hidup di dalam terang, hidup dalam ketaatan ya. Buat apa kita bersekutu kalau kita nggak saling ingetin? Kan justru gunanya bersekutu kita, jangan yuk, kita jangan. Terus ya aku lihat tantangan juga bisa di minum-minuman ya. Minum-minuman itu juga kita waspada. Kadang kita pikir nggak apa-apa sesekali gitu ya. Tapi ini sih dari pengalaman aku sih nggak tahu kalau sekarang gimana. Tapi pengalaman aku kalau udah minum hal-hal buruk itu banyak yang kejadian gitu ya. Dan itu aku selalu sedih kalau dengar ada cerita-cerita seperti itu gitu. Hanya karena cobain minum, terus minum-minum sama teman-teman ya. Apalagi kalau keluar ya ke apa tuh buka table gitu, itu banyak kok di Shenzhen, memang banyak tempat begituan gitu, tapi we always have an option gitu untuk kita bisa cool, bisa enjoy
the season gitu ya. Apalagi nih kalau kalian mau nih ya usul nih rame-rame, kalian bisa ke Sencen apa tuh Sencen SeaWorld ya, tapi nggak usah minum gitu. Kalian bisa pesan burger ya kan, burgernya gede banget gitu, terus rame-rame gitu. Terus suasananya enak banget deh, dengerin musiknya gitu. Terus kita bisa cari tempat di kapalnya di atasnya ya. Janganlah. Aku ini sih dari hati aku ya, bukannya mau menggurui atau gimana, tapi dari hati aku karena kita udah tangani banyak, kita udah merawat banyak ya yang korban-korban seperti itu, jadi hati kami lebih lebih ke arah nggak pengen lah itu kalian mesti alami dulu gitu ya, nggak usah di taste dulu gitu ya, lebih baik ya hindari ya. Bisa kalau kalau soal dingin bisa bikin air jahe ya kan, tolak angin tuh kalau ada yang mau nitip tuh Natasha udah mau berangkat bisa beli tolak angin yang banyak. Kalau kita selalu sedia apa tuh sayang yang kamu suka susu jahe madu itu apa tuh ya? STMJ sayang. Oh iya iya iya, STMJ ya. Anak-anak kalau musim dingin itu STMJ laku ya di Apa Story. STMJ sama air jahe sama apa tuh kalau kita suka beli yang saset jahe tuh pedes banget gitu lah. Itu kayak gitu-gituan ya. Sama makan lah ya. Biasanya yang melewati musim dingin pertama itu bisa naik bisa 5 kilo. Ya, jadi oke ini sekilas ya. Nah, buat teman-teman mungkin aku banyak ngomong yang ke sana karena baru kali ini kan ya aku in touch nih sama kalian, connect sama anak-anak yang baru ke China ya. Ya buat yang di Jakarta udah bisa aku ocehin langsung secara live ya, on-site tatap muka. Jadi beda ya. Nah, 2 poin ini aja, semoga ini bisa kalian praktekkan. Ayo, aku mau dengar kesaksian. Perkataan kesaksian. Setelah kalian menyaksikan sama diri kalian, ayo saksikan juga buat aku. Apa yang kalian alami ketika kalian banyak mendeklar tentang darah Yesus bagi kalian. Oke? Tuhan berkati. Ada pertanyaan silakan. Thank you Pastor Rika udah share banyak banget pengetahuan buat kita malam ini. Aku sih pribadi sangat terberkati ya. Oke, untuk menutup malam hari ini, aku mau pimpin di dalam doa dan nanti Pastor Martin akan memimpin kita di dalam Pastor Rika aja. Pastor Rika. Oke, Pastor Rika akan pimpin kita dalam doa berkat. Tuhan, thank you atas firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, terima kasih untuk setiap darah-Mu yang telah Kau korbankan di kayu salib. Tuhan, kami juga mau untuk lebih menghargai lagi setiap darah-Mu yang telah Kau korbankan, Tuhan. Biarkan kami juga makin setia dan makin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau, Tuhan. Biarkan setiap keinginan untuk melakukan dosa, biarkan kami juga mau stop per hari ini, Tuhan. Biarkan kami juga bisa makin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Thank you juga Tuhan untuk Pastor Rika yang udah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarkan Tuhan juga terus memperlengkapi Pastor Rika untuk menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Aku juga berdoa biarkan Tuhan juga menetapkan setiap langkah-langkah yang Pastor Rika ambil dan juga akan menyertainya. Tuhan, aku juga berdoa untuk keluarganya, untuk Pastor Martin juga, Jeremy Elisha, aku berdoa biarkan Tuhan yang tutup bungkus dengan darah-Mu, biarkan Tuhan yang menjauhkan mereka dari setiap mara bahaya, Tuhan. Aku juga berdoa untuk Tuhan berikan kesehatan untuk setiap dari mereka, lindungi mereka juga, Tuhan. Thank you, di dalam nama-Mu kami berdoa. Yes. Dalam nama Yesus saat ini Bapa, Kau tahu anak-anak-Mu ada di berbagai tempat saat ini, walaupun kami terpisah jarak dan waktu Tuhan, tapi Engkau Allah yang sama, Engkau Allah dan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas, tempat dan waktu. Bapa, kami percaya dan kami declare pada malam hari ini, darah Yesus memberikan perlindungan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lalui. Darah Yesus membuat mereka ada di dalam tangan Tuhan. Mereka aman, mereka tidak dipisahkan daripada Tuhan.
Dan mereka boleh yakin bahwa mereka dilayakkan, dibenarkan karena darah Yesus sudah membasuh, menyucikan setiap mereka. Dan darah Yesus adalah darah yang telah menebus setiap kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang dipercikan bagi kami. Darah Yesus yang bukan dipercikan dengan hisop lagi, tetapi darah Yesus yang dipercikan dengan nyawa Yesus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa biar malam hari ini jemaat-Mu Tuhan, jemaat BCC, boleh bertumbuh jadi anak-anak yang kuat, boleh bertumbuh jadi jemaat yang kuat. Boleh Tuhan, jemaat BCC ada jemaat yang boleh melawan Tuhan setiap keinginan daging, boleh melawan setiap tipu muslihat iblis Tuhan. Berikan kekuatan biar lengan kami Tuhan adalah lengan yang kuat, hati kami, hati yang kuat dan penuh dengan keyakinan bahwa Allah ada di pihak kami. Bapakku berdoa tidak ada anak-anak-Mu di tempat ini, tidak ada jemaat daripada BCC yang ada di dalam tangan si jahat, tapi oleh darah Yesus kami rebut saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan untuk teman-teman kami yang kami tidak lihat malam hari ini. Boleh kalian sebutkan satu persatu nama mereka saat ini dengan darah Yesus. Tuhan, insafkan mereka akan dosa, kebenaran, penghakiman di dalam nama Yesus. Kami punya hati Tuhan yang mengasihi mereka. Kami tahu Engkau pun mengasihi mereka, sebab Engkau sudah mati di kayu salib bagi mereka. Darah Yesus sudah dipercikan bagi mereka sekali dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, mari jemaat Tuhan. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biar kuasa perkataan, kesaksian akan darah Yesus mengubahkan kalian hari ini dan seterusnya. Kalian akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Sebab bukan kita, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita. Aku berdoa Bapa saat ini anak-anakmu boleh menerima kuasa daripada Tuhan. Boleh menerima persekutuan yang manis dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Thank you, Pastor Rika. Amin. Thank you, Pastor Rika. See you soon, guys. Hai BCC Family. Hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, counseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.